Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal SBMPTN tahun 2020 di mata pelajaran Biologi. Soal nomor 1. Fungsi nukleus pada sel eukariot adalah sebagai pusat A. Aktivitas respirasi, B. Sintesis protein, C. Pengendali genetik, D. Proses fotosintesis, E. Proses glikosis. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pengendali genetik. Jadi, sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma, kromosom, dan nukleus yang fungsinya sebagai tempat pengendalian aktivitas sel dan tempat DNA yang berfungsi sebagai faktor turunan. Oke, soal nomor 2. Pembentukan senyawa nitrogen secara alami di udara dari bahan dasar gas nitrogen sesuai dengan teori asal-usul kehidupan yang dikemukakan oleh A. Stanley Miller, B. Harold Urey, C. A.I. Oparin, D. Aristoteles, E. Louis Pasteur. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Harold Urey. Jadi, teori evolusi kimia dikemukakan oleh Harold Urey dan didukung oleh Stanley Miller. Jadi, teori Urey itu menyatakan bahwa makhluk hidup yang pertama kali terbentuk adalah sejenis virus. Virus tersebut berevolusi selama jutaan tahun dan menjadi makhluk hidup sekarang ini. Virus tersebut berasal dari atmosfer yang kaya akan gas metana atau CH4, amonia atau NH3, hidrogen atau H2, dan air atau H2O. Jadi, asal-usul kehidupan di udara berperan dengan teori Harold Urey. Oke, soal nomor 3. Anggota kelompok hewan berikut yang mampu meningkatkan kesuburan tanah adalah A. Folichaeta, B. Oligochaeta, C. Arachnida, D. Turbellaria, E. Trematoda. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Oligochaeta. Karena binatang yang mampu membantu meningkatkan kesuburan tanah adalah cacing tanah. Dan cacing tanah termasuk ke dalam anggota kelas Oligochaeta. Oke, soal nomor 4. Hewan bersel satu berikut dapat digolongkan ke dalam satu kelas dengan Euglena adalah A. Stentor, B. Paramecium, C. Trypanosoma, D. Plasmodium, E. Amoeba. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Trypanosoma. Jadi, penggolongan hewan bersel satu ke dalam kelas yang sama antara lain A. Euglena, Volvox, Trypanosoma itu termasuk dalam kelas Flagellata atau Matigvora. Yang kedua, Stentor dan Paramecium termasuk ke dalam kelas Ciliata. Yang ketiga, Plasmodium termasuk ke dalam kelas Sporozoa. Dan yang keempat, Amoeba termasuk ke dalam kelas Rhizopoda. Oke, ke soal nomor 5. Aliran darah yang bergerak paling lambat terjadi pada A. Arteriol, B. Aorta, C. Capillary, D. Vena, E. Venula. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Capillary. Jadi, pembuluh darah pada manusia dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pembuluh balik atau vena. Urutan pembuluh balik dari yang terbesar itu adalah vena, kemudian venula. Yang kedua, pembuluh nadi atau arteri. Urutan pembuluh nadi dari yang terbesar itu adalah aorta, arteri, dan arteriola. Dan yang ketiga, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran air dan bahan kimia antara darah dan jaringan. Pembuluh ini ukurannya paling kecil, letaknya paling jauh dari jantung, jumlahnya sangat banyak, sebagai penghubung antara arteriole dan venula. Aliran darahnya paling lambat. Oke, soal nomor 6. Apabila korteks adrenal memproduksi kortisol dalam jumlah besar, kondisi yang terjadi adalah A. Produksi CRH menurun, B.
Produksi ACTH meningkat. C. Aktivitas hipotalamus akan meningkat. D. Aktivitas kelenjar pituitari anterior akan meningkat. E. Sensitivitas hipotalamus terhadap kortisol menurun. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Produksi CRH menurun. Jadi, kelenjar anak ginjal atau adrenal meliputi dua bagian, yaitu yang pertama korteks, yaitu menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, dan androgen. Yang kedua medula. Medula ini menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Jika hormon kortisol diproduksi dalam jumlah besar, maka sekresi CRH dan ACTH itu akan menurun. Oke, soal nomor 7. Pernyataan yang benar tentang keberhasilan proses evolusi konvergensi adalah A. Spesies yang berkerabat jauh tampak sekerabat dekat. B. Spesies sama yang menempati lingkungan berbeda. C. Memiliki organ tubuh yang secara anatomi sama. D. Fungsi organ tubuh berbeda meskipun secara anatomi sama. E. Fungsi organ tubuh berbeda karena secara anatomi berbeda. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Spesies yang berkerabat jauh tampak sekerabat dekat. Jadi, evolusi itu merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dalam waktu yang relatif lama. Petunjuk adanya erosi diantaranya adalah yang pertama, variasi antar individu dalam satu spesies. Yang kedua, fosil. Yang ketiga, homologi atau divergensi, yaitu alat-alat tubuh yang memiliki bentuk asal yang sama kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Contohnya, kaki depan anjing untuk berjalan, sedangkan burung untuk terbang. Tangan manusia untuk memegang, sedangkan sayap burung untuk terbang. Yang keempat, analogi konvergensi, yaitu alat-alat tubuh yang memiliki kesamaan fungsi, tapi berasal dari struktur yang berbeda. Contohnya, sayap burung dan sayap kupu-kupu. Dan yang kelima, embriologi perbandingan. Oke, ke soal nomor 8. Hal berikut yang tidak terkait dengan rekayasa genetik adalah A. Peptidoglikan. B. DNA ligase. C. DNA rekombinan. D. Enzim restriksi. E. Plasmid. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Peptidoglikan. Jadi, rekayasa genetika itu adalah suatu penerapan teknik-teknik genetika molekul untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kebermanfaatan tertentu. Rekayasa genetika melibatkan enzim, DNA, dan plasmid. Peptidoglikan adalah komponen protein polisakarida pembentuk dinding sel bakteri gram-positif. Oke, ke soal nomor 9. Ikatan antara dua untai DNA yang memiliki lebih banyak jumlah GC adalah lebih lemah dibandingkan dengan ikatan antara dua untai DNA yang lebih banyak jumlah AT. Sebab pasangan GC memiliki 2 ikatan hidrogen dan pasangan AT memiliki 3 ikatan hidrogen. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Kenapa? Karena antara basa nitrogen GC dihubungkan oleh 3 atom H, sehingga lebih kuat daripada antara ikatan AT yang dihubungkan dengan 2 atom H. Oke, ke soal nomor 10. Tumbuhan leguminosae dapat digunakan untuk penghijauan lahan kritis yang kekurangan unsur nitrogen. Sebab, tumbuhan leguminosae dapat bersimbiosis dengan jamur untuk membentuk pintil akar yang mampu mengikat nitrogen. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat.
B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Pernyataan benar dan alasannya salah. Kenapa? Karena tumbuhan Leguminosae akarnya bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium leguminosorum yang dapat mengikat nitrogen bebas. Oke, soal nomor 11. Takson terendah yang menempatkan orang utan dan manusia dalam kedudukan yang sama adalah A. Jenis, B. Marga, C. Suku, D. Bangsa, E. Kelas. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Bangsa. Jadi, spesies atau jenis dari orang utan adalah Pangopimachus, sedangkan manusia adalah Homo sapiens. Sedangkan marga dari orang utan itu Pongo dan manusia itu Homo. Suku dari orang utan Pongidae dan suku dari manusia adalah Hominidae. Dan bangsa dari orang utan adalah primata, sedangkan dari manusia itu primata juga. Oke, kita ke soal nomor 12. Aliran darah keluar jantung dipertahankan mengalir ke dalam aorta sehingga tidak terjadi aliran darah balik oleh katup. A. Tricuspidalis, B. Bicuspidalis, C. Semilunar pulmonalis, D. Semilunar aorta, E. Mitral. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Semilunar aorta. Jadi, katup jantung itu terdiri dari 3. Yang pertama, tricuspidalis. Terletak antara serambi dan bilik kanan. Lalu, bicuspidalis. Antara serambi dan bilik kiri. Selanjutnya, semilunar pulmonal. Itu terbuka bila bilik kanan kontraksi dan berlanjut ke arteri pulmonalis. Dan yang terakhir, semilunar aorta. Itu terbuka bila bilik kiri kontraksi dan berlanjut ke aorta. Oke, soal nomor 13. Tumbuhan berikut ini yang batangnya tidak mengalami pertumbuhan sekunder adalah A. Pinus, B. Mangga, C. Rambutan, D. Palem, E. Kembang sepatu. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Palem. Karena palem ini termasuk monokotil. Sedangkan pinus itu meskipun termasuk Gymnospermae itu mengalami pertumbuhan sekunder. Oke, soal nomor 14. Kontrasepsi permanen yang relatif aman bagi kesehatan dan dapat dilakukan pada organ reproduksi laki-laki adalah A. Tubektomi, B. Vasektomi, C. Testioktomi, D. Ovarioktomi, E. Prostatioktomi. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Vasektomi. Di sini, kontrasepsi permanen yang relatif aman bagi kesehatan dan dapat dilakukan pada organ reproduksi laki-laki adalah vasektomi, yaitu pemotongan vas deferens yang kemudian tiap-tiap ujung potongannya diikat. Oke, soal 15. Apabila dua spesies dengan relung ekologi sama dan habitat terisolasi berkompetisi untuk mendapat bahan makanan, maka A. Keduanya akan mencari sumber makanan tambahan, B. Salah satu spesies akan punah, C. Keduanya akan lebih bertahan hidup, D. Salah satu spesies akan mencari habitat baru, E. Keduanya akan membuat relung ekologi baru. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Salah satu spesies akan punah. Di sini, apabila dua spesies dengan relung ekologi sama dan habitatnya terisolasi berkompetisi untuk mendapatkan makanan, salah satu spesies akan punah karena habitatnya terisolasi sehingga tidak mungkin untuk mencari sumber bahan makanan tambahan. Salah satu spesies akan mencari habitat baru, keduanya membuat relung ekologi baru, dan keduanya akan lebih bertahan hidup. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN tahun 2020 mata pelajaran biologi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.